Malam hari ini pun kita akan membahas sebuah hadis yang terbilang cukup pendek, tapi ketika dikaji, digali, ditelusuri, ternyata tidak sependek yang kita kira. Pesan Rasulullah SAW ini teramat dalam dan kita merasa beruntung ya, masih bisa menyimak, merenungkan, memahami dari nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Judul ini dari makalah yang sudah ikhwati iman baca, yang di atasnya ada judul besar tebal cetakannya. Itu diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Jadi bagaimana Imam An-Nawawi menempatkan hadis yang kita bahas pada bab seperti itu. Al-hathu 'alal izdiyadi minal khair fi awakhiril umur. Anjuran untuk menambah kebaikan di akhir-akhir usia. Semakin kita bertambah harus semakin mempersiapkan. Kapan akhir usia kita? Itu yang kita tidak tahu. Ya, makanya Ibnu Umar mengatakan ka'annaka tamutu godan. Seolah-olah kamu akan mati hari esok. Jadi kita harus lebih menambah dan menambah. Walaupun nanti akan kita bahas berkaitan dengan usia 60 ya. Di sini sudah ada yang masuk 60. Ayah. Tapi kalau angkatan yang ini angkatan 95-nya. Yang berarti masih di bawah, karena saya 92 berarti hampir 49-50 ya usia itu. Sekarang saya setengah ya tuh. Jadi ini merupakan anjuran untuk teruslah bertambah, karena kita tidak akan tahu dan tidak diberitahu kapan kita akan berakhir. Jangankan waktunya, tanahnya saja. Dalam Al-Quran disebutkan wa mata dinafsu bi ayyi ardi tidak ada satu jiwa yang tahu di tanah mana dia akan meninggal. Orang Bandung yakin mautnya di Bandung, orang Cibaduyut pasti mautnya di dia, kan belum tentu, apalagi waktunya. Nah, hadisnya diberikan kurung, tengah aja di kurungan biasa. Kenapa di kurungan sanes ulah lepas, tapi ini yang akan kita bahas bersama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Begitu yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid halaman 82 bab ke-12 ya. Nomor 112 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Rawahul Bukhari. Jadi hadisnya cukup pendek. Apa yang Nabi sabdakan ini cukup singkat ya, tetapi banyak keunikan yang ada di dalam apa yang Nabi sabdakan ini. Terutama diawali dengan kata-kata a'dara. Kalau iwatu iman baca banyak terjemah ya, apa dari HP ya, dari hadis-hadis terjemah gitu. Coba nanti dilihat apa terjemah dari hadis ini. Ya, a'darallah. Kalau hanya sekedar menerjemah per kata nanti bisa salah. Karena dalam kalimat a'daru ini ada sebuah hamzah yang memang jarang diketahui penggunaannya. Ya, nanti kita akan lihat terjemahnya dulu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghilangkan alasan. Itu terjemah bebasnya dulu. Menghilangkan alasan, tidak menerima alasan, ya, ditolak alasannya kepada seseorang
yang telah dia tangguhkan ajalnya hingga 60 tahun. Jadi kalau sudah usia 60 tahun, tidak akan ada lagi alasan yang akan diterima nanti oleh Allah kalau dia mengemukakan alasan. Nah, kita lihat di dalam catatan penjelasannya. Saya dapat dalam kitab Faidul Qadir, Abdul Al-Manawi menerangkan di situ a'dha, coba lihat a'dha itu fi'il madi wazan af'ala. Biasanya kalau wazan af'ala kan dari kata-kata fa'ala a'dara, asalnya a'dara ya'diru, wazan fa'ala yam'ilu, bab doroba yadribu. Asalnya kalau a'dara ya'diru adalah menerima alasan. Jadi kalau kita beralasan kepada Bapak, beralasan sama saya, lalu saya terima, namanya adartu. Saya terima alasan, saya maafkan. Kan ada orang yang berbuat kesalahan terus ingin dimaafkan oleh kita, lalu dia minta maaf dan dia berbuat alasan kepada kita, dan alasan itu saya terima. Nah, itu menggunakan wazan fa'ala, adartu. Tapi kalau wazan a'dara, nah itu hati-hati. Karena hamzah di situ, ini penjelasan di dalam beberapa rujukan yang saya tulis. A'dara itu adalah salaba udra dzalikal insan. Salaba adalah dia Allah meniadakan udzur, alasan. Berarti Allah tidak menerima udzur, alasan dzalikal insan, manusia itu. Manusia yang mana? Manusia yang sudah berumur 60 geus warak. Ya, petunjuk sudah ada, ya, kemudian juga nasihat-nasihat sudah banyak. Nadir, nanti kita lihat nadir itu adalah peringatan sudah banyak datang. Tapi bagi 60 teh namahan, ini bukan yang di sini ya, yang di luar di sini di 60 kan ibu hukum ya, disangka ke ibu hukum sana. Ya, jadi dia mengemukakan alasan di usia 60 tahun. Di dalam keterangannya Allah salaba, meniadakan, menolak alasan manusia itu. Falam yubkilahu udron, maka dia tidak menetapkan udur atau alasan baginya yang tadiru bihi, yang dia dapat mengemukakan alasan dengannya. Pokoknya biasa dikemukakan alasan, Allah tidak akan menerima. Jadi huruf hamzah yang ada pada kalimat a'dar itu hamzah lisalbi namanya. Hamzatus salbi istilahnya. Hamzatus salbi teh hamzah untuk meniadakan. Jadi kalau ada kata-kata a'dara artinya menerima alasan, begitu pakai a'dara justru sebaliknya tidak menerima alasan. Jadi kalau a'dara menerima alasan, memaafkan. Tapi begitu pakai hamzah a'dara justru sebaliknya, lisalbi. Jadi terjemahnya sebaliknya. Jadi Allah tidak menerima alasan. Dirasa kita baru mendengar ada hamzatus salbi. Kan biasa nama wazan amal-amal ta'diyah we. Kebanyakan nama nazala jadi angzala, asalnya turun jadi menurunkan. Itu biasanya kan ta'diyah ya. Yang asalnya muta'adi jadi yang asalnya lazim jadi muta'adi. Ya sehingga tadi nazala turun pakai hamzah di awal, angzala jadi menurunkan, jadi gaduh objek. Ya. Tapi kalau di sini hamzahnya wazan af'ala tapi bukan hamzah ta'diyah. Namanya hamzah lisalbi atau hamzah lisalbi. Yang justru hamzah ini akan meniadakan makna kata kerja yang ada di depannya. Jadi kalau adaro adalah menerima alasan, adaro ya'diru menerima alasan, memaafkan. Begitu pakai hamzah, adaro justru tidak menerima alasan, tidak memaafkan. Jadi sebaliknya itu. Coba lihat. Ini komentar pertama di dalam kitab Faidul Qadir. Ka'an yaqula. Nah, seperti dia mengatakan, ini alasan orang yang suka membuat alasan, begini alasannya. Lau maddali fil ajal la fa'altu ma umirtu bihi. Kalaulah dia Allah memanjangkan bagiku dalam batas waktu. Yang namanya ajal bukan kematian. Kematian mau bisa dipanjang-panjang. Ya.
Ajal itu adalah waktu dalam definisinya dari mulai dia hidup sampai mati, itu namanya ajalun. Makanya tiap-tiap orang itu punya ajalun musamman, punya batas waktu yang telah ditentukan. Kita semua punya ajalun musamman, cuma kita baru tahu lahirnya, hidupnya, tapi meninggalnya kita tidak tahu. Begitu ada orang tetangga saudara yang kita kenal meninggal, oh berarti ajalnya sampai situ. Nah, kalaulah Allah mengakhirkan, memanjangkan ajalku, ya batas atau jatah hidup, maka la fa'altu ma umirtu bihi. Pastilah aku akan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Coba lah Nabi umur panjang, sehingga Nabi bakal soleh dah gitu. Eta ngomong gitu teh geus 60 tahun. Tidak akan Allah terima. Ya, adaro permohonan alasannya itu kan adaro tadi apa artinya? Adaro ya diru, menerima alasan yang dikemukakan, memaafkan. Begitu pakai hamzah adaro jadi tidak menerima, tidak memaafkan. Makanya terjemah yang enak mah sesuai dengan kaidah Allah tidak menerima alasan gitu. Ya, adarallahu, Allah tidak menerima alasan orang yang telah Allah atas seseorang yang telah Allah panjangkan umurnya hingga 60 tahun. Nanti kita lihat tuh malah kerek 50 masih kan bisa dan seterusnya. Nanti kita jangan paham meletar loh, karena hadis ini berkaitan dengan majaz. Nanti ada ya di bawahnya ada penjelasan. Fal hamzatu lisalbi. Maka huruf hamzah itu adalah hamzah untuk salab. Salab adalah merampas, meniadakan asa arti salbun. Jadi kalau adalah asalnya menerima alasan, begitu pakai hamzah jadi dibalik, tidak menerima alasan. Mau ditampi alasannya, tidak ada maaf lagi. Karena Allah sudah berikan, sehingga nanti dalam ayatnya dengan orang-orang kafir mereka berteriak, ya, kalaulah aku dikembalikan ke dunia, katanya. Kata Allah, bukankah kami telah memberikan umur yang cukup untuk kamu berpikir? Kata para ulama 60 tahun. Tapi tidak ada lagi alasan. Kurang naon coba? Usia, kemampuan. Kalau ilmu, bukankah Allah telah berikan mata, pendengaran, hati? Itu kan alat tolabul ilmi. Lalu kita berdalih kepada Allah nanti, dalih mah terang, apa bisa seperti diterima? Makanya kata Ali Sultiki, la yuqbalul jahlu, ya, baru udrul jahli tidak Islam. Jadi tidak akan ada diterima alasan kebodohan di dalam di dalam dunia atau di dalam negara yang di situ mayoritas Muslim. Kalau kita mengumumkan alasan dan terang mau diterima, bukankah yang ilmu itu bisa kamu tuntut, bisa kamu cari? Membaca Quran, mereka baca Quran model kumaha, Quran terkecil sampai terbesar ada. Mau terjemah Indonesia, Inggris ada. Mau tafsir yang sudah diterjemah Indonesia juga ada. Tinggal badai moal. Itu. Asana moal, nyari moal mah dipermudah kumaha ge moal, Pak. Ya, kan ada banyak alasannya. Asana ieu Quran yang kecil, aya nu badag sok. Nya senang hasil macana, aya ayeuna Quran nu make pulpen dengan ke pulpenna tunjukkeun ke pulpen sendiri yang maca. Aya kan? Terus orang nutur bacaan pulpen ada saja dipermudah, tinggal kita mau atau tidak. Di dalam kitab Mausu'ah, ini kitab baru yang saya punya, ada 10 jilid. Ini ensiklopedia bahasa Arab, Mausu'atu Ulumil Lughatil Arabiyyah, pada jilid pertama halaman 14. Karena alfabet, ya, pertama alif dulu atau hamzah, nanti terus sampai terakhir ada 10 jilid. Ternyata di situ hamzatus salbi itu urutannya nomor 11 dari jumlah 39 pembahasan tentang hamzah saja. Jadi kita ngebahas kita mah warang rek hamzah nama jenis aya di dinya. Ya, dan hamzatus salbi terus terang adalah hamzah yang baru ketahui. Emang jarang, tapi ada. Justru hamzatus salbi mah uniknya akan meniadakan kata kerja yang ada di depannya. Yang asalnya menerima alasan jadi tidak menerima. Jadi sebaliknya, kalau misalkan mengadu, asyka itu syaka yashku jadi asyka jadi tidak mengadu. Jadi sebaliknya gitu.
Nah, kalau tidak tahu hamzatus salbi kita akan salah menerjemah hadis ini. Makanya banyak yang saya lihat terjemah-terjemah di HP atau ya di ya dari orang-orang yang menerjemah pun nerjemah nanti ke apa lain teteh hamzah lisabi. Justru hamzah lisabi mah lihat di sini. Apa itu hamzatus salbi? Karena sekalian walaupun kita mengingatkan kembali ya harus yang dulu. Kita belum belajar, paling hamzah mah hamzah istifham lainnya. Kalaupun masuk ke fi'il hamzah li ta'diyah gitu. Justru kalau a'daro dalam kamusnya a'daro itu adalah kita mengemukakan alasan a'daro. Jadi sabarnya coba a'daro itu mengemukakan alasan. Masa Allah mengemukakan alasan? A'daro itu dari kata-kata adaro mah asalnya menerima alasan, memaafkan, itu adaro ya diru. Begitu pakai hamzah, a'daro justru tidak menerima alasan, tidak memaafkan. Jadi terjemahnya a'darallah gimana? Allah tidak menerima alasan. Mau ditampil. Nah, geus kumaha deui kurang naon coba. Geus umurna tambah deui geus banyak segitu teh umurnya cukup. Karena tiada hadisnya umur umat Nabi Muhammad itu 60-70 tahun atau lebih sedikit, jarang misalkan 160 paling 60-70 lebih sedikit dari situ. Maka kamu usia 60 terakhir ya punten ibu punten ya. Walaupun maaf ya, walaupun yang usia di bawah 60 jangan terlena. Apa kematian memang harus sebatas itu? Banyak yang masih mudanya banyak. Kemarin waktu beberapa minggu kemarin ya, yang meninggal itu di masjid terdekat saja sehari hampir ayam. Kadang 2 kali innalillahi meninggal. Waktu itu saya lagi drop gitu. Memang dari lambung asal. Itu tiap hari mendengar orang-orang yang kemarin kita kena jaguar ingkang ternyata diberitakan meninggal juga, usianya belum 60 ya. Jadi yang usianya belum 60 jangan tenang we, sebenarnya diterima kayaknya alasan itu kayaknya ayat keterangan nanti dalam penjelasan di bawah. Apa hamzatus salbi itu dalam ensiklopedia bahasa Arab? Hiyalati tadkhulu 'alal fi'li. Nah, dialah yang masuk kepada fi'il. Jadi moal ayah hamzatus salbi masuk isim, masuk ke fi'il. Fatankulu maknahu ila didihi, maka akan memindahkan maknanya kepada kebalikan atau lawannya. Jadi dengan adanya pakai hamzah jadi berlawanan. Yang asalnya adara menerima alasan, begitu adara tidak menerima alasan. Yang asalnya adara ya'dilu memaafkan, begitu adara tidak memaafkan. Jadi akan merubah. Jadi lawannya sabaliknya malah dari kata kerja tersebut. Mengadu jadi tidak mengadu. Contohnya ashkaitu zaidan. Syakayas itu kan asal nama mengadunya. Tapi kalau ada kalimat ashka wazan af'ala pakai tambahan hamzah di depan, itu adalah azaltu syikayatahu. Jadi aku telah menghilangkan apanya? Pengaduannya. Jadi dihilangkan. Sami sarang tadi adara berarti azaltu atau apa? Azalallahu udro. Al-udro, Allah telah menghilangkan. Nah tadi ya pemaafan tadi atau maaf dari Allah itu Allah hilangkan. Itu kalau kita lihat wazan af'ala. Hamzah hamzatus salbi. Itu komentar dari 2 kitab. Terakhir penjelasan di dalam Al-Mujam Mufassal fi Nahwil Arab ini juga sama ada ya, itu hamzatus salbi ya, istilahan secara istilah dia hamzatu af'ala. Jadi kasohor oge disebut hamzah af'ala, hamzah wajan af'ala. Padahal ta'diyah gayanya ta'diyah wazan af'ala kan tadi nazala jadi anzala, turun jadi menurunkan ayat hamzah itu. Itu paling banyak yang seperti itu justru hamzah-hamzah. Ieu mah jarang yang seperti ini. Terjemahan ge jadi sabalikna tuh. Anu tidur jadi tidak tidur gitulah. Itu contoh. Nunutan jadi tidak nunutan. Untuk bahasa Indonesia mangga tambahkeun hamzah salaf di dinya bapak kitu manana. Jadi akan berimbas kepada kebalikan.
Jadi hamzah salbi teh hamzah af'ala allati tadulu ala izalati syai'. Hamzah salamah hamzah af'ala menunjukkan kepada menghilangkan sesuatu. Lamun memaafkan jadi menghilangkan maaf. Ya. Jadi aqdarallah teh Allah telah menghilangkan penerimaan ampunan atau maaf ya. Alasan dari orang yang mengemukakan alasan. Cukup barangkali penjelasan aqdaro agar kita ini intinya ya bahwa Allah tidak akan menerima alasan orang yang mengemukakan alasan, yaitu manusia orang yang telah Allah berikan umur hingga sampai usia 60 tahun. Di dalam Asyarhul Muyassar, karena hadis ini riwayat Al-Bukhari, ada Syarah Bukhari Asyarhul Muyassar yang disusun oleh Muhammad Ali As-Subuni. Itu ada di Majid. Masih ingat kita belinya di Lamak dulu maya supaya aya pameran tadinya. Itu bagus, jarang ada kitab-kitab seperti itu. Itu di katanya begitu. Ada ini berapa harganya? Langsung. Yaitu Ali As-Subuni, karena beliau itu pakar di bidang bahasa. Seringkali dalam kitab-kitab model Fathul Bari, Irsyadus Sari, ya, Umdatul Qori, kadang-kadang pembahasan Syarah Bukhari itu hampir mirip gitu pembahasannya. Jadi kalau ini mah tidak, ayat kesimpulanana, ayat makna lafdina. Jadi tinjauan kepada pembahasan tentang lafaz itu lebih kuat. Mudina tafsir mah at-tahrir wa tanwir. Ya, karena di logam ibu-ibu bapak-bapak ngebahas di juz amma di An-Naba ayeuna masuk al-Ghusyah. Berarti sudah sabara surat di jilid. Itu perbandingan tiap-tiap tafsir ketika dibaca itu at-tahrir wa tanwir itu Ibnu Asyur seringkali ada penjelasan yang tidak ada dalam kitab tafsir yang lain. Dan baru gitu, bagus ada penjelasan seperti ini. Di dalam tafsir yang lain tidak ditemukan. Di sini aja ada Ibnu Asyur tafsir at-tahrir wa tanwir. Kalau ini Asyarhul Muyassar, al-insanu umuruhu mahdudun wa ajaluhu mahdudun. Manusia itu umurnya terbatas, ajalnya pun terbatas. Kata orang Sunda mah umur diukur, napas umur diatur dan diukur. Napas di alas, aya di alasnya. Napas teh di alas. Jadi alas teh maksudnya jika mau makan pakai wadah di alas. Saat kita di alas nangin aya nu nyanaknya di apa? Dusuna tadi mah didinya makan teh di alas. Di alasnya maksudnya tah sakitu. Eta mah rek mayit sakitu alasna. Di beres. Jadi napas. Jadi alas. Alasnya kita bisa bernapas sampai kapan? Oh meninggal terus semua mah mau bisa bernapas deh. Dan napasnya di alas. Itu orang Sunda. Mahdud teh terbatas. Jadi tidak selamanya. Lamun di akhirat teh lupa. Di akhirat mah kholidina fiha apa? Tidak akan pernah mati lagi. Ya, maka begitu di dalam hadis Bukhari ada kematian yang diumpamakan diwujudkan seperti binatang. Kalau disembelih kematian itu ahli surga bergembira. Kenapa? Karena mereka tidak akan mati lagi. Tuh, karena kematian sudah tidak ada lagi. Tapi ahli neraka sih. Ahli neraka menangis. Kenapa? Berarti dia dalam neraka tidak akan pernah mati. Dia akan merasakan seberat apapun adab dalam neraka. Karena itu maut-maut. Walaupun ada ayat dengan la yamutu fiha wala disebutkan teh maut henteu, hidup henteu bukan berarti. Dan itu teh kontradiksi kata ahli tafsir mah secara bahasa. Karena lamun teh maut hidup henteu, iman teh maut henteu hidup henteu kan. Maksudnya dia hidup tapi tidak menikmati kehidupan, ada siksaan terus seolah-olah orang yang mati disebut mati juga dia menerima dan merasakan siksaan itu sampai kapan? Kholidina fiha. Makanya nanti ayatnya bagus ya, yastorihun. Kenapa tidak menggunakan yasruhun tapi yastorihun? Subhanallah, ada seorang ulama yang menjelaskan ternyata dari mulai huruf ya, sod, to, ro itu diterangkan. Kenapa Allah menggunakan untuk orang kafir yang berteriak dalam neraka kok bahasana yastorihun bukan yasruhun, kok pakai huruf to? Nah mana to didinya, kenapa tidak pakai yasruhun? Yasruhun kan berteriak, tapi kenapa yastorihun? Nah,
Katanya disebutnya di dalam kaidah perbedaan makna itu akan menunjukkan perbedaan makna. Makna bentuk bangunan dari sebuah kalimat ada tambahan lebih, berarti ada makna lebih. Kenapa tidak menggunakan yasrukhun berteriak tapi yastarihun? Nah, karena disimpan di akhir. Ya, disimpan di akhir tentang penyesalan orang-orang yang sudah Allah berikan umur yang cukup gitu tapi mereka tidak memanfaatkan. Di bawahnya. Jadi umur itu terbatas, ajal terbatas. Faman atolallahu umurahu. Nah, maka siapa yang Allah telah panjangkan umurnya hatta balago sinasitin, hingga sampai usia 60 tahun, walam yakufa an usukihi, tapi biasanya 60 tahun kayaknya. Ya, sedangkan dia tidak menjauhkan diri dari kefasikan-kefasikan, kafa yang pukulnya tidak menahan diri. Tuh. Jadi sudah 60 tahun tapi tidak kafa yakufu. Mata ayam kafa, nah, di pembahasan inna akan akan menahan amal dari inna. Yakufa anfusukihi, tidak menahan diri, menjauhkan diri dari kefasikan-kefasikan, wa fujurihi, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan, padahal Allah telah panjangkan umurnya hingga 60 tahun. Falam yafqalahu udrun indallahi maqbulun. Tadi mana sabit itu? Maka tidak akan dia tidak memiliki ada alasan yang diterima di sisi Allah. Maka Allah menggunakan a'dara, tidak menerima. Asalnya kan a'dara apa tadi? Menerima alasan. A'dara mah tidak menerima alasan. Itu mana yang dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Berarti beliau pun di dalam kitab Asy-Syarhul Muyassar ya berkeyakinan bahwa memang huruf hamzah itu adalah hamzatus samti, sehingga Allah tidak akan menerima. Di bawahnya An Abi Barzah biro'in sumazain, dari Abu Barzah dengan huruf ro lalu huruf zai. Jadi ada, jangan salah bacanya, huruf ro bau kemudian za, ya za zai, kemudian disebutnya dibacanya Barzah. Nadlah bin Ubaidin al-Aslami qala, Ubaid qala, dia berkata, nah enak gitu. Ya emang itu namanya kan, ya mengawas rawi we gitu. Saha ari Abi Barzah teh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggal halaman 2. La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an umurihi fi ma'afna. Kan tadi disebutkan di dalam keterangan sebelumnya. Baca mana banyak. Halampung itu. Palingan teh nyambung kita pembahasan hadis. Aya sahalinnya deui, Pak. Aya sahalinnya deui. Fahuwa ikhbarun, tanya ya. Halampung, Pak. Fahuwa ikhbarun bimakna tarhibi wa tahdhir. Maka dia adalah pemberitahuan yang bermakna menakuti dan mengancam. Mungkin namanya berita nah khobariyah, tapi maknana insya'iyah. Eusina pada eta teh tahdir, peringatan, ancaman eta teh. Ari nu dibaca mah salentas Allah tidak menerima alasan asa berita biasa. Padahal menurut kitab Kunuzul Riyadhis Shalihin, ini sarah Riyadhis Shalihin terpanjang 22 jilid yang ada. Belum ada lagi yang lebih panjang dari sini. Biasanya 4 jilid paling banyak. Ya, ini tebal-tebal lagi. Tadi penjelasan hanya ada di sini tentang fahuwa ikhbarun bimakna tarhib. Maka dia adalah pemberitahuan yang bermakna menakuti. Ayat tarhib, ayat targhib. Kalau targhib memberi motivasi, ngogin, targhib. Aya ge tarhib mangga hal. Ari targhib mah cek Sunda malah ngarah gampil. Targhib mah ngiming-ngiming, tarhib mah ngomong-ngomong.
diharap diiming-iming, ditukang diamang-amang. Ayo kan ieu kayak menang hadiah. Eta namanya ngiming-ngiming. Bergambar mama ini monteni digebuk, eta namanya mamang-mamang. Tanya. Jadi di dalam apa? Kamari dina kitab dina tafsir Al-Ghoshiyah Ibnu Katsir mengatakan bahwa Quran itu seringkali seperti itu. Kalau ada ayat-ayat yang di situ ada targhib, biasanya dilanjutkan dengan tarhib. Ayat-ayat rahmat, ayat-ayat laknat. Ayat wa'dun, ayat wa'id. Ada janji baik, ada janji buruk. Yang membuat kita kalau dijanjikan janji baik, targhib, termotivasi. Malah membaca ayat-ayat rahmat, ya, sok ngadoa heula gitu. Tenang ayat hadisnya. Ya, memohon kepada Allah agar kita diberikan seperti apa yang barusan kita baca. Kemudian waktu sholat malam kita ngerti redaksi ayatnya, masuk ke ayat-ayat tentang di situ orang yang beriman dengan berbagai macam pahala. Robbi habli. Tapi lamun geus nerangkeun ayat-ayat nerangkeun tentang dina jero neraka, wa iya apa? Yastagisu sana yugosu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Lamun orang kafir minta eta pertolongan ke Allah diberi cai ngan diminum teh beak aja di dalam surah Al-Kahfi. Tak mun maca eta urang nanya lindung diri. Tak tinggal di Arabnya waktu ibadah haji atau umroh mun maca ayat laknat, maca ayat rahmat sok beda. Malah waktu itu sedang membaca ayat tentang azab neraka. Lalu si imam itu menangis. Rek naik deui teu kuat nangis deui. Dan kita ngerti nu dibaca teh naon, da urang jadi murid ka atuh. Nya mata lamun maca Quran apal gitu artinya akan menjiwai eta teh bener. Nikmat gitu Pak, sok salat menginya bari jempling, ngerti apa yang dibaca, redaksinya dan sebagainya. Mata sebelum kita apal teh baca yang benar tajwidna. Pahami maknanya, kok bisa madi Eropa kenapa harokat begini, apa terjemahnya. Ya begitu diapal teh kagambar sadaya. Nikmat kalau dibaca ya, komo waktu malam ada waktu bebas pada sabara ayat, pada sabara surat kan ya sendiri mah bebas gitu, ukur aja waktu sabara menit deui kan bisa diukur. Wah setengah jam deui ukur ayat nu ieu gitu. Masih panjang sejam deui ayat nu model ieu. Tempo-tempo ayat sabaraha jam deui kira-kira ayat nu kumaha tah? Ayat favorit bae mah gitu. Jadi hadis yang kita baca ini memang berita sifatnya, tapi bermakna tarhib. Apa kita tidak takut dengan hadis seperti ini? Kita ancaman. Supaya kita minta alasan tapi tidak diterima oleh Allah coba. Ya. Ini ada tarhib dan juga tahdzir merupakan ancaman peringatan. Likai yatana bahal madawun agar orang-orang yang didakwahi atau yang diseru ya memperhatikan ila nikmatillahi ta'ala alaihim, memperhatikan terhadap nikmat-nikmat Allah ta'ala atas mereka. Nikmat Allah itu fi a'marihim, pada umur-umur mereka. Sok ieu perhatikan nikmat Allah yang Allah berikan tentang umur kamu. Ya hari ini malah hari Jumat di subuh, malah sebelum subuh kita bangun sampai sekarang jam sakit tidur deui. Apa dan kemana yang kita lakukan? Ya, kamana wae gerasa. Main game. Dalam kitab Minhajul Muslim kalau tidak salah, saya pernah baca. Jadi ada nasihat ulama, sisihkan waktu dalam akhir malammu untuk menemukan apa yang kita kerjakan tadi siang. Jadi sholat malam enak mah. Dari mulai subuh sebelum subuh terus kabayang amal-amal teh. Nah itu disebut hasibu anfusakum qobla tu hasabu teh. Hisab ieu bagus ngado Rabbana taqabbal minna. Mun aya we sakedik mengkok didinya tadi jam sakitu tadi pas ya keur tadi mah hese rek minta maaf teh pa ngamaafkeun teh rek suami istri atau jeung tatangga. Tapi di pikiran waktu malam lain hawana. Isuk mereka minta hampura. Padahal lain urang salah teh. Tapi tadi mah tidak ada maaf siang. Begitu di pikiran malam-malam yang mayun ke Allah orang minta hampura, ternyata ada kekuatan besar yang kita akan memaafkan dia. Isuk ma'arif minta hampura.
terbayar lain salah orang tuh. Tadi mah berak hese. Komo lamun suami istri gerasa. Masalah siang begitu masuk malam kita sholat, kita lihat wajah pasangan kita yang sedang tertidur pulas. Ya. Iya. Bangun teh nempel usahanya kalau kami rusak. Lamun istri karunya isu-isu ketika malam capek ngurus budak, ngurus bubujuran we bujur budak, bujur saya, bujur pacikan itu beres-beres. Melihat wajah suami karunya capek isu-isu ketika sore kerja dan sebagainya. Jadi ada rasa untuk memaafkan besar kata. Teta nikmat teh kalau sudah memang ada hal-hal yang kurang bagus, toh doa istighfar tuh. Toh diulangnya di poe isu. Sekarang dihisab tiap malam gitu. Ya, sisihkan ya, mendingnya sisihkan ya waktu sholat malam dengan berbagai permohonan yang kita mohonkan dijamin dengan siapa yang minta pada sepertiga hari malam pasti dijawab, pasti. Malaikat mencatat, walaupun batur eueuh nyata, malaikat mencatat. Begitu orang takbir surat namun dibaca, rek eta lagi. Mau dina apa enak. Yang menabi jadi malaikatnya. Eta apa? Mata sangat masuk rendah isi namanya takeneh wae teh. Jadikan ajang murojaah, malaikat mencatat semakin banyak bacaan yang kita baca semakin pahala besar kan dia akan dibahas, akan ditulis per huruf dari apa yang kita baca. Nah, di sini disebutkan jadi ini adalah menakuti dan mengancam agar orang-orang yang didakwahi, yang diajak, yang disampaikan hadis tadi memperhatikan terhadap nikmat Allah kepada mereka, yaitu umur-umur mereka, wa auqatihim, dan waktu-waktu mereka. So perhatikan ya waktu, umur. Nah ada waktu macam dibogen dengan siga garis lurusnya Pak umur Pak. Dan mau aya nu balik di 2 kali. Hari Jumat tadi, hari Jumat yang tinggal kenangan. Siap teh mah di akhirat urang bakal dihisab sajumlah naon wae amal tadi siap. Moal aya 2 kali lewat moal. Tos sekali ejing Sabtu weteuh tah bari dilebatan naon ejing mangga 24 jam tah ejing eta teh cek dina ahli tafsir mah eta teh ladang amal ladang teh tempat bercocok sok rek malah naon poe isi mun pedagang mah pedagang ieu dina tafsir tong dimwae atuh kalau kalau pedagang kalau dalam tafsir yang lain diibaratkan siga pedagang itu modal sok rek digolang ke naon supaya menang untung. Ulah nepikeun ka dibiarkan begitu saja. Karena kalau umur tidak dimanfaatkan ya tidak akan pernah datang 2 kali. Ana kholqun. Jadi dengan kata Imam Al-Ghazali, aku ini makhluk yang baru, wa ana amalika syahid, menyaksikan amal kamu. Tiap orang teh saksi. Jam sekian dan jam sekian matang di pengadilan soalnya nenganya jam sekian kamu ada di mana, jam sekian ada di mana, itu tidak bisa dalam satu waktu orang ada di 2 tempat. Itu akan menentukan. Wa ala amalika syahid, aku akan menjadi saksi terhadap amal kamu. Fatazawwad minni bi amalin sholihin. Sok cenah gewat, cari bekal dariku. Ya, gewat kalau diberi besok hari Sabtu, cari bekal dariku sebanyak mungkin. Kenapa? Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari Pileuyan we Jumat ieu tanggal sabaraha? 20 Agustusnya terus bayar maghrib mah beres tah. Sakitu tangke nu bakal dihisab teh. Menti sebelum subuh anu lihat alhamdulillah sok anu robbana taqabbal minna. Ya Allah terima. Kata di dalam tafsir, siapa yang rajin muhasabah, yang rajin menghisab diri, maka dia akan mendapatkan hisaban yasir. Orang suka doanya punya Allahumma hasibni hisaban yasiran. Bukan hanya doa, tapi sok hisab di ayeuna keneh. Lamun aya anu awon geuwat minta dihapura. Lamun anu bagus sok ngadoa mugia ditampi ku Allah. Amal urang tingkatkeun dinten enjing. Sebab esok pagi eta urang apa nya ban. Kamu di mana ngarantunkeun dengan asal urang we isukan teh memang nuju sakit. Ngalaman nyebunya malah sakit yang kemarin memang sakit yang dalam hidup cukup lebih berat, hampir 2 bulan
sakit ya, dari lambung kemudian sampai ke badan terasa sakit semua, malah penciuman hilang. Maka di situ saya isoman karena emang penciuman hilang tapi tidak diperiksa. Kan pasti bisi kena kabatur mending diam di rumah waktu kemarin ya. Begitu kita diberikan kesehatan, serasa diberi sesuatu kesempatan yang kedua. Ya, begitu yang sakit diberikan sembuh dan sehat lagi, serasa diberikan kesempatan yang kedua. Gerah-gerah mereka cari bekal lebih banyak. Karena saudara kita sudah lebih dahulu. Malah kemarin-kemarin kalau saya meninggal hari ini bagaimana? Semoga diterima amat terus doa. Ternyata diberi sehat lagi, Pak. Bisa sholat deh, bisa baca buku deh, bisa itu serasa diberikan sesuatu kesempatan lagi. Baca ayatnya dina tafsir, ternyata memang sakit itu merupakan nadir. Ja'akumun nadir kayak ayatnya. Apa itu nadir? Nadir diterjemah adalah pemberi peringatan. Umumnya ahli tafsir mengatakan nadir itu adalah nabi, nadirun mubinnya. Tapi ahli tafsir yang lain diantara para ulama itu zaman tabiin, para sahabat, ada juga nadir itu bukan hanya nabi, termasuk sakit, termasuk mautul aqorib, kematian kerabat, mautul ahli, kematian keluarga, itu juga merupakan peringatan. Nah orang mau gitu peringatan. Ya, malah Al-Qurtubi saya baca di dalam kitab At-Tadhkirah, ternyata betul ya pemahaman pola pikir beliau dalam kitab At-Tadhkirahnya tentang kematian, telah mengoyong macam bab kematian dan segala macam alam yang akan datang. Tadhkirah itu mah segala ayat. Bandingkan dengan tafsirnya Al-Qurtubi juga ada kan tafsirnya. Ternyata sama komentarnya. Jadi sampai seorang malaikat ditanya, ya ada nabi-nabi nanti yang bertanya kepada malaikat, kenapa kau datang kepada kami dengan tidak memberikan delegasi, ayeuna utusan, ulah-ulah ujung-ujung maut ya abdi teh. Beri atuh utusan yang bisa mengingatkan kami gitu lah. Ulah mah kalau main game terus maut kan. Ya contoh ya. Contoh ya mah. Pada waktu ya usia kita mah waktu teh berharga. Ya, cobalah membaca ayat Quran per huruf 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan, maka kita digunakan sesuatu kan kita ditanya di ayat tentang badan kita, tentang ini. Jadi kalau digunakan sesuatu yang kurang manfaat sudah harus mulai ngamang lebarkeun. Komoti usia geus mulai 40 haluhur mah. Haluhur lebar kikituan. Ada ibu dan usia 8 tahun atau 5 tahun banyak masih kena ayah hayang itu hayang ararapa. Orang mau mulai mana memang lebih bermanfaat. Ya biar tanggung jawab akhirat gitu masalahnya. Ya. Kenapa kau tidak berikan kesempatan kepadaku katanya? Ya utus we atau delegasi. Kata malaikat, aku ini utusan terakhir. Bukankah telah diutus kepadamu utusan-utusan yang mengingatkan kamu? Termasuk sakit. Maka kalau orang sakit tetap peringatan. Maka begitu kita sembuh lagi, kuat manfaatkan mumpung sehat. Kemarin teh mau teh berarti geus lampu kuning kata teh beureum. Hejo deui. Harusnya jadi peringatan. Terus mautul aqorib, mautul ahli, tatangga maut, ieu mus-mus innalillahi dina WhatsApp, dina Facebook, mus-mus minta doa ieu usah ieu meninggal, saudara kita meninggal. Aduh, geus teu bisa naon. Ya punya. Semakin banyak yang nadir peringatan jeung urang harita sedang sakit coba Pak. Geus ngalaman gitu. Wah, siga nama ayeuna bakal ditutupkeun. Ya Allah, nabi ayeuna keneh anu ngadoa baurangnya baca Quran serasa ya Allah kalau pingin aku diberi kesempatan pingin semakin menambah. Ternyata sehat deh guys. Itu kamari peringatan sekarang harus lebih bagus jadi peringatin kamari. Untung can datang utusan terakhir. Maka cek malaikat, iya aku tuh utusan terakhir. Bisa banyak utusan-utusan sebelumnya. Nah itu jong-jong wae. Jadi kata siapa bahwa malaikat datang serta merta tidak memberikan rasulun atau nadirun sejak permulaan? Kata Al-Qurtubi ada. Usia-usia seperti kita ini pernah sakit? Masih pernah ya. Sering kan? Malah dina Nabi pernah memberikan limsa. Bu dari eta banyak kamari emangnya beberapa minggu kemarin mah hampir mayoritas
teman-teman dia di mana dituntut gitu. Saya ngaji ke kemarin teh ke daerah mana Gamlung, Ranca Kalong, ada saudara di situ. Saya tanya gimana Pak, beberapa minggu bisa dilapas di DG hampir tiap hari mengantuk. Berarti kan malah siga patah pas siga aya wabah naon mun hayang mah. Dan lamun sebagian ke sebagian kan moal sekarang atuh. Kamari mah nepi ka ujung ge di telepon. Sarami gitu. Malah aya nu tos parna, aya nu adina kamari, jadi kemudian sabaraha waktu kemudian ada lanceukna. Kemudian ibuna, kemudian dan kita waktu itu sedang sakit. Jadi nadirun peringatan kemarin sangat. Kalau sekarang nih mantan-mantan yang kemarin ibu bilang sehat lagi, ya karunia eta teh, karunia manfaat. Sok siapkeun baca Quran kembali, tadarus kembali, nuntut ilmu deui, salat malam lagi, baca hafalan tamatkeun atawa tingkatkeun lain begini beuki beak nu. Ada apa di pasarkan beuki hilang ya Bu. Karena dia pada lupa hilang. Dia kira mah tara bebeja, ya gitu. Ayo ngapal guna gara. Malah ibu mah, Ustaz ngapalkeun 2 lagi 7. Ya naon? Ya, ari penting mah usaha. Mata gunakeun dina waktu salat malam teh tetep ajang untuk murojaah sekaligus salat beres, hafalan terjaga. Nah, daripada ngapalkeun surat anu kieu we bari salat mah puguh jaga beribadah, konsentrasi penuh jaga dicatat, teu aya waktu keur ngalamun da. Maka mah dibilang inna fis sholati lasyughlan, dalam salat teh ada kesibukan. Kenapa syughlan pakai nakiro? Itu litanawu untuk menunjukkan macam kesibukan eta lain hiji, maca gerakan, baca Quran, zikir kan beda gerakan, beda bacaan. Kudu nama jalan manu sholat teh geus daya waktu pikeun ngalamun. Sibuk ku gerakan, sibuk ku bacaan. Tapi setan teu kitu. Bawa ke pasar baru. Bawa ke pasar baru. Nepi ka poho gerakan, poho bacaan, poho dikir. Nepi ka panjangnya misalnya dia sudah baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah. Jadi kena koma. Balik deui atuh tadi mengkona di mana? Aya pertanyaan jamaah anak muda itu. Ari geus silap papan camana wae. Wal asri kana watini mengkona. Pantuna mah inna fi sholatil lasyughlan teh geus aya waktu pikeun malam. Tapi sok setan melecik. Mantap urang dijajah ku setan. Ceuk saha urang merdeka? Nya merdeka? Pan kamari orang geus merayakan kemerdekaan san negeri orang nya merdeka. Ya Bu ya. Lamun merdeka versi yang sesungguhnya ngelihat Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya tafsir Al-Munir ketika beliau menerangkan surat Fatir surat ke-35 ayat 35 di sarua ayat teh anu ieu ngan ahli surga mengatakan la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kami tidak merasakan lelah, kami tidak merasakan besuk. Cek ahli surga, kata Wahbah Zuhaili. Nah, nafyuhuma, Allah meniadakan dua tadi lelah dan lesu ditiadakan ku Allah. Lidalalati alal istiqlal, menunjukkan eta teh merdeka. Jadi merdeka nu sabenerna mah di ditu. Di mana? Di surga tidak ada letih, tidak ada lelah. Di dunia mah letih teh Pak, baru badan. Ya, Pak, kayak kerasa bangun malam. Lamun geus ngedering suara disada, kayak sagedeung dijamin kabablasan. Mana lamun disada kudu bangun. Sama lamun eta mah ke boro-boro salat tahajud, salat subuh na kileungit. Nah, ada setan begitu. Lamun geus urang maot ka ditu neme yang disebut merdeka yang sesungguhnya nama eta anggaran dijajah di dunia. Dijajah usaha. Ibu terang penjajahan setan waktu sholat. Asuh kita mana binu bilang begitu takbir sudah setan lupa bangun adan. Beres adan datang deui mata kudu nyawa jeung tersebut adan. Sudah gitu. Takbir Allahu Akbar datang utur kata sumatul kata wa kata ingat ini kudu. Jadi emang serta sakit. Ya,
Sugan aya emutan diniatan dan sholat rek emutna di sholat 4 rakaatnya rakaat kahiji rek emut ka anu teu kudu bakal disobrokeun. Eta yang disebut penjajahan. Ya, geus eta mah beda di bahasanana bisi jadi nama tebih. Nah, ieu ka dieu. Karena memanfaatkan waktu itu memang ya harus kita lawannya karena setan itu kan selalu menghalang-halangi ya, menyuruh untuk berbuat munkar, menghalangi berbuat ma'ruf. Tuh, jadi hadis ini tarhib, peringatan, ancaman agar orang yang didakwahi kita selaku umat Nabi memperhatikan nikmat Allah ya dalam umur kita, dalam waktu wa annahum mas'uluna an dzalik. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya tentang itu, tentang hari demi hari yang kita lalui. Kayak nama hari wah, lamun geus beres ibadah nepi ka magrib wengi regreg alhamdulillah ya Allah dinten ieu atas dasar teu aya nu awon mugi awewe teu aya. Nya sok dihisab nanti malam, nah eta mah dina salat malam sebelum tidur. Mas'uluna andalika wa muhasabuna alaihi, akan ditanya tentang hal itu dan akan dihisab atasnya. Jadi perhatikan ya hadisnya ngarupakeun ancaman, peringatan kepada kita agar memperhatikan nikmat Allah umur dan waktu. Ya karena dia akan ditanya khususnya. Jadi bukan hanya yang usia 60. Ayeuna ge 40 sok mulai. Malah Imam Malik menerangkan, kami dulu waktu masih kanak-kanak memang seringkali banyak lago, banyak bermain kan laibun, banyak lagonya tadi teh berenang perbuatan model game itu termasuk kategori mungkin laibun atau lago. Ketika 40 kami sudah meninggalkan semua itu. Sudah mulai memilih harus lebih banyak kebaikan daripada keburukan, bahkan dari lago itu harus ditinggalkan. None bentuknya menurut kita kurang ada manfaatnya untuk fisik kita. Olahraga mah manfaat, bahkan untuk sehat. Ya, tapi kalau game olahraga apa olahraga kecerdasan atau apa ya walau alam judi memul aya insyaallah. Wa khosatan manimtadda bihil umuru ila sitina aman. Tuh, khususnya orang yang panjang umurnya hingga 60. Jadi hadis itu ancaman bukan hanya khusus dan 60, seluruh orang yang berumur sebelum 60 juga harus jadi terancam dengan hadis ini. Apalagi hidup usia yang sudah mencapai 60, karena Nabi sudah memberikan patokan rata-rata umat Nabi Muhammad itu usianya antara 60 dan 7. Lamun terus dikitukan berarti lamun di 60, tarikh tamat ya gitu. Begitu rata-rata misalkan usianya 200 tahun, 60 masih morake nih ke 200 tahun. Ya, nah gitu. Dan game over. Ya. 4 tahun Ya. Penjelasan di dalam kitab Kunul Jiredi Solihin. Jadi nama hadis kita peringatan untuk kita memperhatikan nikmat Allah yaitu usia hisablah ya komoditi wabil khusus itu khosotan teh anu usiana 460 naon dalilna sanes kopi teh dan menuju ka bahas 60 ibu teh urang terus tahun 60 tahun sitin pada disana ge menuju ka bahas 60 tahun itu sitin apa nu mah 55 acan iya hadis tadi nu dibahas An Abi Barzah dari Abu Barzah dia tadi ya dengan huruf ro lalu zai Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda halaman 2 dua kaki seorang hamba tidak akan berlalu pada hari kiamat hatta yus'ala an umurihi ya hingga akan ditanya tentang umurnya ditaros panjang umur berarti panjang pertanyaan mantap umur teh hujjatun ya sepanjang apa yang Allah berikannya sepanjang itulah hisabannya akan kita terima. Mantap orang kaya sebenarnya umur hartanya panjang banyak ya hisabannya banyak. Kita bisa diberi modal oleh Allah beda-beda tinggal isinya. Cuma umur umat Nabi Muhammad mah pendek beda dengan umur umat-umat Nabi
Dahulu bisa ratusan, kita mah antara 60 dan 70. Jangan pun sana diulang lainnya. Antara 70. Kadinya deui, ka abi deui. Pokoknya sanes ka mah ieu mah sanes. 60 kurang gitu. Kurang gitu kan. Ditanya umur, maafnahu, pada apa dia menghabiskannya. Karena hari Jumat tadi habis ya banyak. Habis kamar tadi. Mama eta mah tong silih tunjuk kurang hisab masing-masing. Sang itu nu bakal ditaros ku Allah. Wa an ilmihi fima fa'ala fi, dan tentang ilmunya pada apa ia amalkan, ilmu yang kita telah pelajari, amal apa yang telah kita ulah kieu, entah tong loba teu ilmu, kieu bahan pertanyaan diamalkeun. Ieu ya, sok aya. Wa an malihi, tah hati-hati bab harta. Harta mah ditanyana dua, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta dari mana dia memperolehnya dan pada apa dia belanjakan. Itu harta di mana, tuluy ka mana? Apakah mengambilnya dengan cara yang halal, keluarnya halal, atau ambilnya haram, keluarnya haram? Dua dan dihisabkan. Ya, ka mana? Wa an jismihi, dan tentang badannya, fima ablahu, pada apa dia merakukannya. Allah jago ringkas, kuat. Sampai sekarang seperti ini, naon. Mata yang begitu jelas, bengeras, cekas, sekarang kurang, habis dipakai apa? Ini juga akan dipertanyakan dan dipadari. Ya atas dari mulai sekarang lebar ulah di memore. Nya di memore ia mulai kan penglihatan di usia 40 sudah mulai ada perubahan. Sudah perubahan. Gigi saja sudah ada yang tanggal. Ya, gigi hilang hiji, dililian ya Allah, hiji leungit bakal. Gitu kan. Penglihatan, pendengaran, tenaga sebentar lagi akan Allah cabut. Sebelum dicabut manfaat. Ya, itulah manfaatkan untuk terus baca memata. Hadis tadi wa Tirmidzi, sanadnya hasan sahih. Di bawahnya lagi. Dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, ini Ibnu Rajab. Wa fi Shahihil Hakim an Ibnu Abbasin, dalam kitab Sahih Al-Hakim dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li rajulin wa huwa ya'iduhu, kepada seorang laki-laki yang sedang dinasihatinya, ittanim khumsan qabla khumsin, ambil 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Naon 5 teh? 1 syababaka qabla haramika, kemudaanmu sebelum ketuaan. Ya geus kolot mas serta terbatas, tenaga terbatas, kekuatan terbatas. Ketika ahli syair dengannya waktu di pasantren baheula minum geus kolot ngucapkeun syair kieu, laita syabab yaudu yauman, cik cenah masa muda mun balik ka abdi sapoe, hayang balik masa muda sehari, jangan lama-lama. Kan ieu sakedap sadinten bade naon aki lamun masa muda datang ka aki, fa ukhbiru bima fa'alal masyib, saya akan beritahu kepada masa muda itu apa yang terjadi dan dialami di masa tua. Maksudnya supaya ngamanfaatkeun masa muda. Ieu geus kolot mah kieu, kemah geus kolot teh mata kuat manfaatkeun. Nah, kita yang membaca nadom syair eta kudu mah lebih bergairah. Si aki kitu hayang urang mah mora kene. Sama dengan diberita oleh si aki, jangan seperti kakek, sudah begini banyak kelemahan. Maca susah, ngapalkeun hese oge tanaga teu kuat gitu. Beda dengan yang masih muda. Tapi abi mah kagum ibu-ibu bapak-bapak nu ngiringan nih, oh, lewat. Itu Eropa kan pelajaran anu memang agak berat ya di pesantren. Tapi ternyata mereka bisa dan enjoy gitu, bergembira gitu. Dan aya tapakna. Oh, saya berkesimpulan ternyata nanaon oge kudu dimimitian inamal amalu binniat. Ieu diajar teh tujuanna naon, hoyong naon, reka mana. Lamun oh hoyong paham Quran, ngerti Quran, itepan Quran teh kitab suci urang, sok niatan eta ibadah. Ternyata ilmu mah rezeki. Ilmu mah rezeki. Ku Allah dipasihan dan usia sabaraha? Sok gampil bisa. Urang mapan baheula di sekolah belajar ilmu teh teu apa kenaon nanya. Ngan bukiri punya buki hese. Jadi we, ada terjelas itu mau dibawa kemana ini kita. Tak ada diajaran orang tua mah sejak awal kita mau ke sini. Nanti kita bisa dievaluasi sampai mana kita ke tempat yang kita tuju, bisa dievaluasi. Di bawah nadei
muda sebelum tua, sihataka qobla sakomika, sihat sebelum sakit. Di dunia mau pengalaman kieu atau di dunia mau di surga nih iwa innalakum amtasihu, kalian akan terus sehat pada atas kamu abadan, mual sakit selamanya di surga ya. Angtashibu, kalian akan muda, falatahrumu, kalian tidak akan tua selamanya di dunia mah geuwat meungpeung morat tereh kolot, geuwat meungpeung sehat tereh geuring. Karena kalau sudah sakit susah kita untuk cul buku, cul bacaan, ada sakit boro-boro maca, muka mata ge berat gitu kan. Nah, kalau kita sudah sehat lagi segera manfaatkan kembali. Terus sakomika, sihataka qobla sakomika, sehatmu sebelum sakitmu, waginaka qobla fakrika, yaitu kekayaanmu sebelum kepakiran. Dina tafsir mah meungpeung urang tanaga kuat kene panangan, meungpeung aya harta nu dicepeng kene bisa kacepeng sungkeun sedekahkeun. Hiji waktu mah aya tanaga keur nyepeng ngan harta disambut ku Allah. Aya harta loba keneh tanaga keur nyepeng geus teu aya da maot. Komo lamun tanaga eueuh harta eueuh. Tak meungpeung pandangan bisa nyepeng. Nu dicepeng teh sedekah. Wa anfiqu nya mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Kayak gara geus maot mah kakara Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqah. Abdi teh hoyong sedekah. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajal. Allah tidak akan pernah mengakhirkan, menangguhkan kalau sudah datang waktu akhir ajal. Terus wa faraghuka qabla sudlika, yaitu kesengganganmu sebelum kesibukan. Maka lamun aya waktu senggang harita ulah dengke-engke. Maka aya hadis yang lain dengan kalau datang waktu pagi jangan menunggu waktu sore, datang waktu sore jangan menunggu waktu pagi, karena belum tentu yang kita tunggu datang. Mun bisa ayeuna ayeuna. Ya. Jangan tasbih, istilahnya tasbih teh ngangke-engke lah, tarangke tasbih. Qala Ibnu Hajarin, Ibnu Hajar mengatakan wa fil hadithi isyaratun ila anastikmala sitina madinatun linqidil ajal. Tuh ieu punten ieu ulah ka sidina 60 deui. Ibnu Hajar berkata, dan pada hadis itu terdapat petunjuk bahwa penyelesaian 60 tahun yang dimutus beres 60 tahun CF tetes majang 60 tahun adalah tempat perkiraan habis ajal. Jadi 60 tahun mah terus mula-mula beres CF kesempatan waktu teh. Kenapa senausan begitu? Nah, karena ayat hadis dia ya. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuju, ayanu yajuzu, ayanu yujawiju. Jadi aya sabar redaksi mananya sama. Man yajuju tadi. Umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Jadi sakedik anu langkung tidinya Nabi we kan antara 60 dan 70 nya. Jadi mata lamun aya tos lebat kana 60 kade kata Ibnu Hajar eta teh Madinatun qita'il ajal. Mulai di situ ada buah-buahnya tereh ieu, mulai ada sangkaan-sangkaan persiapan. Mun cek sunah mah geus mulai siap beberengkes nyiapkeun naon nu bakal dicana ke akhirat. Sehingga anu wih bade mudik ngan banyak tinggal anu mudik. Kumaha perilaku orang yang mau mudik. Padahal ke kampung balik-balik deui ka dieu, motor ditampahan ka tukang, mobil pakai keruhur. Can dikirim lewat ka ditu paket. Ya merasa kurang gitu. Padahal bade ka dieu deui, urang mah bade ka akhirat moal ka dieu deui. Apa yang mesti kita bawa? Harta yang kita punya tidak akan ikut. Ya, keluarga anu salemi ieu dibelaan moal nuturkeun. Cek dina hadis Nabi mah dituturkeun teh tunu tilu, dua wih deui hiji enak, nu dua wih deui nu hiji nu bakal terus nuturkeun. Naon nu hiji teh? Amal nu bakal wih deui harta di kulawarga. Cuma saya waktu dulu berpikir ari kulawarganya balik deui wajarnya da geus nguburkeun wih deui teh da nuturkeun
Walaupun suami istri sehidup semati geus maot mantu. Si hidup semati masing-masing. Nya, uih deui we keluarga ge arisna harta kumaha uih deuna balik deui kan desa harta keluarga pulang lagi. Ternyata kata di dalam syarah hadisnya ada sebagian yang menerangkan orang dulu zaman dulu kalau meninggal itu juga suka dibawa sapi, onta. Jadi untuk menunjukkan betapa orang yang meninggal itu orang kaya diabringkeun. Wah, di rumah bunga, di rumah kene onta jeung jalan mana-mana ngumpulkeun misalkan. Nah, begitu beres dikuburkan pulang. Yang ikut mana? Amalnya nu bakal nuturkeun. Nah, di sini disebutkan ya, jarang yang melebihi, yaitu melebihi 70, antara 70, 60 dan 70. Wal makna, nah di bawahnya lagi ada di kitab Manarul Qoli. Wal makna anna man tola umuruhu hatta balagha sittina aman lam yabqa lahu udrun fiktirafil khotoya li annahu yajibu alaihi an yasta'idda liliqa'illahi ta'ala. Mananya adalah sesungguhnya orang yang panjang umurnya hingga 60 tahun maka dia tidak memiliki alasan dalam berbuat dosa-dosa, karena sesungguhnya dia wajib mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Allah Ta'ala. Kudu terus mulai siap-siap. Kumaha anu di bawah 60 Pak tadi sudah saya sampaikan. Hadis ini walaupun 60 tapi kata para ulama di dalam kitab Sarahna, setiap orang mesti merasa terancam dengan hadis ini. Walaupun ada judul memperbanyak amal ketika di akhir usia, bagi kita usia itu tidak tahu, seolah-olah esok adalah akhir kita. Makanya terus harus ikhtiar tiap hari. Mumpung masih diberi kesehatan, diberi kemampuan. Di bawahnya lagi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qalbu syaihi syabun ala hubis natain. Jadi Rasulullah bersabda, hati orang yang lanjut usia itu muda atas mencintai dua perkara. Jadi nunggu sekolah puntennya laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, aki-aki, nenek-nenek yang usianya tua, jangan dikira seperti yang saya tugas sekolah namanya buat berbalik pikir, ya orang itu tua itu fisiknya, tapi kalau hati mah tanah melontar. Ya, cinta ke dunia mah tidak pernah berkurang. Nah, dunia teh harta, tahta, dan eta. Waktu dulu waktu saya masih pemuda lah bolanya, ayah aki-aki waktu pun pertandingan aku susah. Bola voli perempuan, ya anak-anak ABG gitu. Si aki pangharupna we rolajona teh. Si ketua karangtor ki atuh mulu ki aki pada sepuh atuh isi ka ditu. Kalau teh awakna dah hate mah sarua jadi dinya. Jadi ternyata hate itu ngolotan. Wajar tidak kalau sudah usia tua 60 itu 70 dikategorikan usia tua karena umurnya ada 4 katanya, masa anak-anak, remaja, kemudian parubaya atau dewasa, kemudian orang tua. Nah, kemah tos ieu mah usia segitu bagaimana? Tidak akan kembali lagi muda kan, tapi hati mah teu pernah ngolotan. Kahayang mah teu pernah berkurang. Kepada harta semakin kuat, maka tong heran aya tua-tua keladi. Geus kumaha teh lain beuki eling gitu masih salah kebeuki gitu. Karena memang dina hadisna hati mah teu pernah. Ya disebutkan Nabi bersabda, hati orang yang lanjut usia itu muda atas mencintai dua perkara, panjang umur dan cinta harta. Ya, malah tadi ayat karena hubung dunia, cinta dunia, tapi tidak akan pernah. Malah ayat beki dia tuh beki penit ningan. Sini nih disipanan atas terdidikeun ka budak nih, dikeun asupkeun kana jero bantal. Asupkeun pas maot teh eta atuh dibunuh-bunuh. Aya nu kitu tah. Dibongkar bantal teh di jero teh atos hukum. Nepi ka aya atos anu geus teu payu lantaran geus taun sabaraha. Asupkeun kabeh ka dinya. Ya, jadi pasikeun ka budak cani aing beuki dia teh beuki penit gitu. Pada sekurang mah ieu geus tara maot manya usaha sakitu beuki berehan, hati-hati. Tetap tidak setiap orang yang usia lanjut akan dia tersadarkan dengan kadar usia yang Allah berikan kepadanya. Malah bagi dia bikin tua-tua keladi teh geningan tadi. Ayat lain.
ayatna. Ya, dalam surah Fatir ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum yashtarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Maka mereka berteriak di dalam neraka itu. Yastarikhun, pakai bahasa yastarikhun, bukan yasrukhun. Padahal terjemahnya hampir mirip sama berteriak. Cuma kalau yasrukhun mah katanya di dalam keterangannya berteriaknya bisa suara yang keras atau mungkin pertengahan bisa. Tapi kalau yastorikhun mah cek Sunda mah ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jalan. Diawali ku huruf iya, ciri fi'il mudhari itu menunjukkan terus menerus, waktu yang akan datang tidak pernah sampai kapanpun dia akan tahu. Dan memang daya batasnya. Terus ayat shod, ya seperti kan ayat huruf shod, ayat huruf to, ayat huruf ro. Eta menunjukkan huruf-huruf tafkhim, terang tafkhim dengan ilmu tajwid. Ayat tarkibnya, ayat nu tipis, ayat nu tafkhim. Ya, kenapa sana jarang dina hiji kalimat bahasa Arab ayat ngariung huruf tafkhim tiluanana ngariung. Shod, to, ro itu semua huruf tafkhim. Ini menunjukkan ala jildoh, betapa berat, betapa kuat, betapa keras Anda yang dia terima. Pakai huruf to di dirinya teh kelebihannya apa? Ayat tadi mah ayat yasruhun, ayat yastorihun pakai to. Kenapa pakai to? Huruf to itu kalau dibaca memantul. Al to, iya to, coba pakai hamzah. Beda jeung mim, am, im. Kalau to maka mantul, da kol-kola. Al to, iya to. Makanya orang yang berteriak dengan suara yang kencang nanti pada hari kiamat hanya memantul ke dinding adab dan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Sokma juara wong bari tarik, bari tidak pernah didengar. Didinya disebut nanti hanya memantul ke dinding adab dan kembali lagi kepada dirinya. Bari jeung teu pernah berhenti, waktunya panjang. Terus pakai huruf ro, ayo teh kan bergetar. Ro dan mau ayah nu maca ro lidahnya tidak bergetar. Ro nya. Ayah alim kan. Punten. Nah, ini juga ada perkataan bahwa orang yang mengucapkan itu getarannya kuat sekali, terus menerus, tidak pernah berhenti. Sehingga roh pengucapannya terus menerus bergetar seperti itu. Dan kenapa senang terus menerus? Karena adab itu lam yakif, waktu yakifu, adab itu tidak pernah berhenti. Karena adab tidak pernah berhenti, berteriaknya pun tidak pernah berhenti. Cuma sayang terikannya hanya memantul tadi. Pakai wewau, tahu, itu kan pemanjang. Berapa lama mereka bertiap panjang dan lama sekali. Jadi kita nggak bahas kecap huruf-huruf nawai gitu. Disebutnya ijaz lugawi. Bagaimana Allah menempatkan kalimat yastorikun, menunjukkan teriakan yang mereka ucapkan itu bukan teriakan biasa. Teriakan yang mereka ucapkan itu teriakan yang tidak akan ada manfaatnya. Teriakan yang tidak pernah berhenti, teriakan yang begitu keras gitu. Itu diucapkan dengan kalimat yastorikun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan amal yang telah kami kerjakan. Nah, apa jawabannya? Allah menjawab di situ kan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Ya, minta dibalik ke di alam dunia, minta dipanjangkan. Apa menjadi mereka panjang umur yang dapat kamu berpikir? Nah, ahli tafsir banyak mengatakan diantaranya membawakan hadis ini. Ya, 60 tahun. Maka karena wes 60 tahun, waspadalah. Ya, itu sudah umur sudah mulai akhir di hadis Nabi. Ya, ayat hadis Nabi umur antara 60 dan 70. Iya, umat Nabi tepat kurangnya 60 ya, 60 sedikit. Aduh, makanya ayat hadisnya 60 antara 60 70. Jarang ya, sedikit yang lebih dari situ. Memang ayat 7 hiji, 72, 80. Tadi kan bisa dihitung ku jarinya. Di daerah lagi rasa. Ayat salah orang udah 80. Bisa dihitung ku jari. Ya kebanyakan rata-rata ya seperti itu. Ya siapa? Ini pada SMS kayak mau kamu abdi khususnya itu
Justru waktu saya sakit berarti sakit, beres baca hadis ini, baca ayatnya, merasa diberi nasihat bahwa benar-benar kamu harus memanfaatkan sebaik mungkin. Wajah akumun nadhir, tadi masalahnya di garis bawahi, dan telah datang kepadamu naon pemberi peringatan. Apa pemberi peringatan teh? Pemberi peringatan teh pemberi peringatan itu di dalam tafsir Nabi, ayat di Quran, tapi tidak sedikit yang mengatakan yang tadi disampaikan oleh Al-Qurtubi. Sakit itu juga termasuk nadir, ancaman mautul ahli, mautul aqrib, malah ayat al-humma, demam itu juga termasuk nadir. Kan sudah datang kepadamu peringatan-peringatan, kenapa kamu tidak merasa terperingati? Termasuk asyid teh tua uban. Saya tanya peringatan. Bukankah kita sudah tua? Bukan. Ini macan tubuh. Nah, itu juga termasuk nadir, peringatan tua juga peringatan. Kita banyak bercermin lah. Mata sudah mulai banyak lihat, sudah berkurang, dengar juga, tenaga juga, gigi juga dan sebagainya. Terus segera peringatan. Kamu sakit kamari mah peringatan, meninggal teman-teman saudara kita itu juga peringatan. Termasuk juga wabah yang sekarang sedang masih ada, itu juga masuk peringatan. Jadi sudah banyak peringatan-peringatan yang datang. Faduku, maka rasakan azab kami, dan tidak ada lagi bagi orang-orang yang zalim seorang penolong. Jadi ternyata permintaan maaf mereka tidak Allah kabulkan. Bukankah sudah Allah berikan umur yang cukup untuk kamu berpikir, untuk kamu bisa beramal. Terakhir, yas'aluna raj'ata ila dunya liya'malu ghairu amalihimul awal. Mereka meminta kembali ke dunia untuk beramal yang berlainan dengan amalnya yang pertama waktu di dunia. Tetapi diterima tidak? Jawabannya a'dallallah. Allah tidak menerima alasan lagi tidak memaafkan. Itu sesuai kepada hadis yang tadi. Makanya hadis tadi selalu kalau baca ayat ini suka dicantumkan bagaimana Allah tidak menerima. Tahu dari mana tidak? Hamzahnya hamzatus salbi, tidak diterima. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan seperti ini, kita yang rata-rata usia kita sudah mulai 40 ke atasnya banyak, sudah harus mulai persiapan. Bagaimanapun yang namanya batas dari ajal kita ini kita tidak tahu. Ini merupakan peringatan bagi kita, terlebih bagi yang umur tadi yang disebutkan, terlebih khosotan. Itu saya ambil pernyataan Imam Al-Yasabuni, gayanya begitu. Terlebih bagi yang usia itu harus persiapan lebih kuat lagi, karena dia madinatun lin kitoin aja. Memang usia itulah usia yang memang diperkirakan berakhirnya umur itu memang di masa-masa seperti itu, karena Nabi telah memberikan patokan umur umat Rasulnya rata-rata seperti itu. Tiada lain kita bahas hadis ini untuk lebih meningkatkan kembali yang sudah sekarang bagus, tingkatkan lebih lagi, dan semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Dan yang kemarin kita sudah bahas, semoga kita memiliki husnudon, masih ingat bagaimana kita pulang berbaik sangka kepada Allah, dan itu muncul hasil dari akumulasi amal soleh yang selama ini kita lakukan. Orang yang berbuat bujur, dosa, maksiat, ketika pulang tidak akan memiliki yang namanya husnudon, malah yang ada adalah sudon. Siga nama mau diterima, siga nama dawi itu dan sebagainya. Tidak akan muncul sedikit pun baik sangka kepada Allah, karena tidak ada tenaga ke arah itu. Nah, mudah-mudahan ini kumpulan kita hari ini bisa kita adakan kembali di pertemuan berikutnya. Biasa nama opatnya. Jadi katilu. Nyebar katilu teh sok rada ngoper kita ya. Tadi iya teh siap deui persiapan kanggo subuhna ari ka opat mah sok rada sase gitu. Tapi teh salos sih. Memang kalau jatahna Jumat ketiga ya. Ketiga memang memang aya maraton lah gitu. Pohon maraton makalahna. Karena memang makalah tidak bisa semangat tuh.
Iya, Ustaz Ustaz. Ya semangat. Ini depan kayak semangat mah. Ya. Mudah-mudahan justru dengan pembahasan seperti ini menambah terutama ini masih kadar-kadar masih muda sebetulnya dibanding dengan saya sendiri harus tenaganya semangatnya lebih tinggi lagi. Insya Allah bulan depan semoga masih diberikan usia kita bisa berkumpul kembali sehat kuat terutama kemauan juga ya semoga bisa diberikan karena tanpa kemauan kekuatan tidak ada manfaatnya dan semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu nafi'an dan pilihan yang kita kerjakan menjadi amalan sholih. Demikian ayat kira jelas.